Hadirin dimohon berdiam. Yang saya hormati tugas cabang DKI, yang saya hormati juga Pak Wali Kota, juga Industri Energi, Perumahan, yang saya hormati juga Ibu Kepala Disub, Asisten lupa, yang saya hormati Pak Wali Kota dan jajaran, panggilannya Pak Siwa ya, Wong Siwa, Kepala dan jajarannya juga, dari Trisakti, Pak Adi, Ibu PKK, Ibu Sekda juga, Wakil PKK, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir, para pejabat yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ada sama Pemda sampaikan banyak terima kasih pada Kepala. Kami tahu ini biaya cukup mahal karena mesti uruk ini. Dan dalam konsep kami ini sebetulnya lurah, camat, wali kota yang harus berperanan. Ini adalah sarana buat lurah memancing tanda kutip warganya kumpul sebetulnya, sehingga waktu warganya kumpul dari yang masih di dalam janin sampai yang sudah mau kembali ke akhirat, kira-kira gitu ya, itu kumpul dan mereka akan saling mengenal. Oh, ini cucunya si A, cicitnya, ini besan, ini ipar, ini mertua. Nah, sehingga kita harapkan kita menjadi sebuah keluarga. Sebuah keluarga di kota besar Jakarta yang saling memperhatikan dan saling berbagi suka dan duka. Nah, sehingga suasana ini akan dilaporkan kepada lurah sebagai, bukan hanya sebagai manajer sebuah wilayah, tetapi seorang bapak atau ibu untuk wilayahnya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita bantu. Apa yang harus kita bantu? Misalnya, visinya sudah saya kasih gambar sangat jelas. Tugas kita membuat penuh otak. Otak kiri, otak kanan, kira-kira gitu. Dalam teorinya begitu. Dari sisi pengetahuan, sekolah, budaya, agama, ini semua diukur. Cara ukurnya gimana? Tingkat kebahagiaannya, pendidikannya sampai di mana. Lalu yang kedua yang diukur, perutnya penuh. Artinya apa? Bisa makan banyak, berarti sehat. Kita ingin orang sehat, sampai gigi kita urusin. Kalau saraf gigi bermasalah akan mempengaruhi saraf yang lain, metabolisme yang lain. Makanya kita harapkan di rusun, sekarang sudah 5.000 kira-kira posisinya. Kita harapkan nanti 1.250 orang yang tinggal di rusun diurus satu dokter, satu perawat, satu bidan. Jadi kita nggak mau risiko ada orang sampai sakit di opname. Dan tiap rusun seperti ini harus ada rumah sakit tipe D. Karena bangsa Indonesia kalau satu sakit, satu keluarga sakit. Kalau nunggunya terlalu jauh, biayanya mahal. Jadi kalau di bawah ini baik. Jakarta nggak ada alasan nggak bisa. Karena dokter spesialis begitu banyak. Nah, yang ketiga tentu dompetnya penuh. Kita subsidi habis-habisan untuk yang tinggal di rusun. Subsidi habis-habisan. Pejabat harus mengerti konsep ini. Artinya apa? Bus nggak bayar, kita subsidi. Anak sekolah kita kirim bus sekolah. Yang mau usaha kita siapkan modal 5 juta sampai 10 juta. Tapi mereka harus dididik membayar iuran pemeliharaan lingkungan yang hanya 5.000. Nanti yang pakai lift hanya 15.000. Ini tidak dijual, ini inkubator. Tapi kalau dia sewakan dijual, kepala UPT harus usir. Saya tidak peduli ibu-ibu sedang hamil, kakek-kakek atau nenek-nenek. Kalau dia mulai jahat sama kita, menjual atau menempati rumah susun orang, kita usir walaupun tengah malam.
Ini pelajaran supaya orang mengerti. Kalau dia nggak ada uang ya kita taruh di panti. Nggak ada alasan. Jadi orang Jakarta nggak ada alasan, saya nggak kerja Pak, anak saya bagaimana? Kita kasih KJP, dia bayar 5.000 sehari, 150.000 sebulan. Anaknya SD kita kasih 250.000 sebulan. SMP 600.000, SMA 400.000. Mana masuk akal? Kalau orang tuanya nggak mau kerja, nggak makan, kita siapkan panti. Dia nggak mau kerja, ya udah nggak usah kerja, tanggung makan, tapi dikurung di panti, saya mau lihat. Jadi ini alasan saja semua sebetulnya. Nah jadi sebetulnya kalau lurah, wali kota mengerti seperti ini, pasti kita akan lebih baik. Makanya kenapa kami selalu minta bantuan dari swasta. Kita bisa lihat nih, sekarang Pak Wali Kota bisa komentar. Ini Kepelen bikinnya rapi, bagus katanya. Nah ini kita mulai mengerti kan. Dari sini juga satu hal yang baik, orang bisa mulai promosi juga. Berarti mutu-mutu dari pengembang Kepelen di atas rata-rata artinya. Ini sesuatu yang saling membantu kita. Dan kami juga mulai tahu, oh biaya seperti ini berapa, biaya seperti ini berapa. Sama contoh kayak masjid. Saya udah nggak suka dipotong-potong kayak gitu. Saya maunya kalau kerja setahun selesai. Kalau dipotong-potong biayanya mahal. Mampu kok orang selesaikan setahun, kenapa mesti bikin bertahun-tahun? Lihat swasta, kerjanya cepat. Nah ini lelang juga belum tahu nih jalannya kapan ini. Nah ini memang sumber daya manusia, saya harap camat, lurah bisa belajar dengan baik. Lurah yang nggak punya hati ngurusin warganya, sebaiknya jangan jadi lurah. Kasih kesempatan orang lain yang mau jadi lurah. Saya yakin nanti mungkin dari dinas sosial banyak yang mau jadi lurah. Lurah gajinya bagus Pak Dubes di tempat kami. Dia rata-rata sebulan dapat 30 juta lebih. 30 juta itu dia punya tunjangan TKD ini kalau dia penuhin. Lalu nanti pungutan pajak, insentif pajak pembangunan semua, itu juga mau bagi ke lurah sebagai estate manager. Camat 40 jutaan, eselon 2 75 jutaan. Nah kalau dia tidak mau pasti saya berhentikan. Nah tujuannya apa dibayar bagus? Supaya dia punya hati. Sekarang eselon 4 rata-rata 30 jutaan. Mau umroh simpan setahun langsung umroh sekeluarga. Tapi kalau hatinya masih maling, ya lebih baik diberhentikan. Nah ini swasta sudah kalah dengan kami. Gaji kami yang paling rendah, staf kami paling rendah, bisa dapat kalau kerja baik 12-13 juta. 1.000 US dollar satu bulan. Staf. Jadi pemerintah daerah ini gajinya sudah sangat baik. Tapi semua yang maling-maling saya akan hapus. Pasti dihapus, pasti berantem. Nah itu yang kita takutkan seperti ini. Nah itulah harapan saya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Dubes yang bantu. Saya berteman baik dengan Pak Dubes, istri juga teman baik. Saya katakan kita harus nyontek Singapura. Cara pembangunan, cara ngitung apa, semua nggak boleh salah. Tapi kita nggak bisa seperti Singapura. Kenapa? Karena orang Singapura gajinya semua mahal, bisa beli rusun, beli apartemen. Kita nggak bisa. Makanya pola kita berbeda dengan Singapura. Kita menyediakan banyak rusun, banyak apartemen. Tahun ini kita akan bangun 20.188 unit. Kira-kira ekuivalen 57 tower, 16 lantai, dan 35 blok. Kami pengembang terbesar di Jakarta sebetulnya. Kita membangun, ini adalah inkubator. Kami juga membangun banyak tempat wisata, PKL, ini adalah inkubator. Kami sudah mulai masuk beras, kita mulai masuk daging Pak. Sekarang daging langsung kami jual daging yang potong itu 99.000, ada yang 95.000. Jadi orang mulai turun ini daging ini. Kami mulai masuk ke pasar dengan PT Food Station dan Dharma Jaya. Nah ini akan menahan inflasi. Beras sangat sukses. Harga beras di Jakarta sangat stabil. Kita punya stok sangat banyak. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi saya harap kerjasama seperti ini akan membuat rakyat Jakarta itu ada inkubator. Anaknya, menantunya boleh teruskan tinggal. Cucunya boleh, tidak boleh saya bilang.
Kalau cucu saya juga nggak baik, itu urusan anak menantumu. Kalau anak menantu dari anak menantumu boleh. Jadi istilahnya hanya boleh waris satu generasi. Kalau dia tanya sama saya, ini dasar orang malas tuh. Kalau saya sampai cicit-cicit saya juga tetap tinggal di rusun, bagaimana? Saya bilang kamu ini orang tua yang bodoh dan jahat. Ngedoain turunannya tetap tinggal di rusun, betul nggak? Ya doain turunannya tinggal di apartemen dong. Tinggal di perumahan mewah. Masa ada orang tua cucu kakek nenek udah ngarep cicitnya nanti tetap tinggal di rusun sini ya. Orang gila aja tuh. Nah jadi itu yang kita harapkan. Kalau ada pendidikan, ada kesehatan, ada modal kerja, ada tempat tinggal, ada transportasi yang murah dan hampir tidak bayar, kita harapkan satu generasi akan datang dia mempunyai SDM yang lebih baik. Tentu kita kalau umur panjang bisa melihat program yang kita lakukan saat ini 20 tahun ke depan. Sekarang orang nggak bisa lihat. Ya sama orang dan Mogot lah, ke pindah sini marah-marah sama saya. Jalan jelek, apa jelek? Ya nggak apa-apa, saya bilang pasti begitu hidup ini. Ya pelan-pelan kita rapikan, ya begitu hidup. Nggak ada langsung jadi instan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Dubes dan dari Kepelen, investor dari Singapura dan juga Bapak Ibu yang mendukung ini. Jadi mohon bantu saya, awasi lurahnya, kepala UPT-nya. Kalau nggak beres, gampang jurusnya, pecat. Hanya itu. Terima kasih. Mr. Sam Munto, Presiden Direktur PT Harapan Global Niaga, Mr. Wong Chiwa, Wali Kota Jakarta Barat, untuk mendampingi penandatanganan. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Halo Pak Gubernur. Ini tinggal di mana? Rusun. Senang tinggal di rusun. Jangan main di jendela ya, hati-hati ya. Terima kasih Pak Gubernur. Mari Pak. Biar lihat tuh. Siapa ini? Urusin orang semua. Main bola Pak. Bola Pak. Ini RDM Pak, kebanggaannya Pak, kemarin kita juara ya. Juara ya. Pak, sekali tendang lah Pak. Sekali tendang Pak. Robotnya jarang masuk jarang. Kipernya mana kipernya? Pak geser Pak.
Main bola aja. Bagi dua ya, yang lain di bawah, Ayo Jongko, tekan Jongko. Oh iya. Oke ya. Kalau itu udah batas kelurahan Semanan itu, Pak. Kelurahan Semanan. Apa yang penting wali kotanya masih barat. Lurus. Ibu Vero, terima kasih Bu ya. Ayo, Bang. Sudah kita adjust untuk staffnya di sebelah sananya. Ini instruktur kita Pak. Untuk memberdayakan juga wanita. Iya. Ibu ada kategori perempuan. Itu jadi instruktur. Ini instruktur perempuan pengajar orang jadi instruktur. Aku buat ini. Mama masuk dalam, terima kasih. Masih gratis. Aku buat ini. Mudah-mudahan banyak yang jadi skill jadinya Saya nggak mau pakai jumbo apa. tinggal yang ini Pak, yang mengacokan jumping pressure supaya kita kasihan Pak mereka Pak. Bertempur di lapangan. Taksi macam-macam mesti tembak. Supaya fair. Dong, orang bakal masuk ke yang Karena sekarang semua kayaknya bisa saya naik ada lapang taksi beda dong sama ada lapang taksi. Bukan orang Jakarta gengsi dong. iya. Jadi nanti yang lulusnya bagus, kita bisa terima juga. Kita sekarang kita kerjasama untuk kalau PT-nya udah jadi nanti kita berikan. Oke, thanks ya. Udah nyambut. Bisa bye dulu Pak.
saya bisa sebentar. Iya. Sama ada Bu Yani Wahid saya ada. Ini saya bikin sekolah di sini, Pak. Oh ya. Jangan sama untuk Bapak bisa. Bikin sekolah jadi kan. Udah jadi ya. Itu sebelah itu Pak. Udah ngomong wali kota. Belum. Ini wali kota. Woi. untuk berkurban farming. Bayang, ini Pak Joy, ini ada kangkung juga Pak dan bayam. Ini lodeh Pak, lodeh. Nah, ini saya Pak. Ini aja Pak. Kalau ini tahu tempe bacem. Bacemnya bebas borak lah. Bapak, kali ini bisa jualan untuk anak sekolah. Nah ini nggak boleh ada borak ini saya takut. Ini cek. Bu Ita, borak nggak? Enggak Pak, itu langsung susah. Karena kadang-kadang beli sama orang. Kalau ada borak, cek. Bapak, ini ibu-ibunya bisa jualan untuk anak sekolah. Anak semua. Anak sekolah. Atur nuhun, Pak. Ya, yang takut. Ya. Borak tak? Itu Pak, itu Pak. Pamit, tapi masalah lagi.